berkesempatan untuk bekerja sama dengan PT NOK Indonesia dan malam ini saya bertemu dengan teman-teman yang sudah terpilih. Harapan saya bukan hanya terpilih secara akademis, namun juga bisa terpilih secara attitude dan behavior, serta bisa menyelesaikan kegiatan industrial teaching ini sampai dengan selesai. Terkait teknis, nanti akan dijelaskan oleh para kaprodi, dalam artian benefit yang diperoleh dari program ini bukan hanya Anda memiliki nilai plus yang nantinya bisa masuk ke dalam surat keterangan pendamping ijazah, namun kegiatan ini pun bisa dikonversikan ke beberapa mata kuliah dan utamanya ke mata kuliah kerja praktek. Oleh karena itu, tolong dijalani dengan betul-betul, dijalani dengan benar, sehingga nantinya kita bisa merasakan benefit yang besar, utamanya pada peningkatan kualitas mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Facan, Pak Tringudi, Pak Wahyu, Pak Dodit, dan seluruh tim. Ada Pak Najamuddin dan juga ada Pak Alfian di sini. Terima kasih atas bantuannya karena sudah memfasilitasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo langsung saja Pak Tri, monggo. Siapa Ibu? Atas sambutan awal dari Bu Dekan, ya, terima kasih ya Kak atas bergabungnya Bu Dekan di malam-malam masih di perjalanan sehingga mengganggu nih. Baik, yang terhormat juga Pak Facan selaku Wakil Dekan ya. Saya juga merasa bangga selaku Kaprodi Teknik Industri yang ternyata NOK ini mempercayakan pada kampus kita ya, di mana artinya dengan mempercayakan NOK ke kampus kita ini tentunya kita juga harus bisa menjaga ya, terutama para mahasiswa yang sudah terpilih untuk mengikuti agenda kegiatan program donation lecture ya. Keterlibatan dan keaktifan kalian nanti dalam maaf, kita stop dulu ya azan ini.
Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jadi saya pesankan lagi kepada para mahasiswa yang sudah mewakili Fakultas Teknik UPB ya. Jadi tentunya kita harus bisa menjaga nama baik UPB, di mana karena PT NOK mempercayakan kampus kita sebagai perwakilan ya, delegasi di mana pemerintah Jepang melalui NOK itu mempercayakan kampus kita. Nah, tentunya bagaimana cara mensikapi para peserta itu apa namanya bisa dipercaya. Yang pertama tentunya kehadiran ya. Kehadiran itu para mahasiswa wajib untuk bisa mengikuti full kegiatan pelatihan ini ya. Termasuk juga nanti kita akan ada kunjungan industri atau visit ke pabrik di lokasi pabrik NOK yang kemarin diinformasikan ada kemungkinan di hari pas jam kerja. Jadi artinya nanti kalian persiapkan diri jika nanti ada kegiatan untuk kunjungan industri, kalian harus bisa mengatur waktu, mungkin harus cuti atau seperti apa, ya. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan penilaian kompetensi ini yang ditinjau biasanya ada tiga kriteria, ya. Jadi pengetahuan, ya, kemudian keterampilan dan sikap. Jadi tidak hanya semata-mata kamu pintar atau punya pengetahuan, tapi sikap juga harus bisa tunjukkan bahwasanya kalian punya sikap yang baik. Karena tidak ada gunanya kita punya kemampuan yang bagus, tapi attitude-nya itu tidak baik, itu juga akan menjadikan kalian tidak punya kompetensi. Ya, jadi tiga, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Keterampilan itu apa? Nanti kita juga ada kegiatan praktek, ya. Jadi selain diberikan materi pembelajaran, juga nanti ada praktek studi kasus yang nanti akan diberikan oleh para tim trainer itu, serta juga apa namanya attitude, di mana kalian di kelas itu harus bisa menunjukkan attitude yang baik. Jadi ketiga komponen itu akan jadi faktor penilaian nanti di akhir kegiatan ini. Ya. Nah, kemudian peserta itu nanti wajib menggunakan jaket alamater ya. Jadi untuk menunjukkan bahasanya apa namanya kalian betul-betul mahasiswa UPB yang apa namanya mempunyai sikap dan sopan santun yang baik. Jadi jaket alamater menunjukkan juga bahwasanya kalian betul-betul mahasiswa UPB. Nah, kemudian di sini saya akan menampilkan jadwal schedule yang sudah terupdate supaya nanti kalian bisa mengetahui agendanya ya. Saya coba tampilkan. Oke. Hmm. Nah, ini adalah maaf bukan ini ya. Agenda yang terakhir diupdate oleh dari PT NOK. Hmm. Nah, ini. Nah, terlihat ya, teman-teman ya. Nah, di sini terlihat bahasanya kegiatan ini akan dilakukan
pada bulan Februari sampai dengan bulan Juni, ya. Di mana ini bisa kita lihat bahwasanya ada intinya ada 6 agenda, ya, yang akan diberikan pada para mahasiswa, ya, dimulai dari tanggal 3 Februari sampai dengan tanggal 1 Juni, ya, di mana kegiatan ini akan dilakukan setiap hari Sabtu, ya. Jadi setiap Sabtu, ya, dimulai dari jam 8 sampai sore, ya, sekitar jam 4. Jadi tentunya kalian harus juga bisa menunjukkan kedisiplinannya, jangan sampai datang terlambat, karena ciri khas orang Jepang adalah disiplin, ya, disiplin, patuh dan taat, ya. Jadi harus bisa menunjukkan itu. Nah, di sini akan saya jelaskan kaitannya dengan agenda itu. Ya, yang pertama adalah pengenalan mengenai NOK teknologi dan budaya kerja di Jepang. Ya, ini nanti akan dilakukan pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pertemuan, di mana 7 pertemuan ini nanti setiap pertemuan itu ada 2 jam, 2 jam, 2 jam. Jadi ini yang agenda pertama NOK teknologi, ya, ada beberapa item, kemudian pengenalan mengenai IoT dan implementasi di dalam industri 4.0, dan kemudian implementasi quality management system, ya, ISO 9000 dan IATF 16949, ya. Nah, ini setiap pertemuan itu sesi pertama 2 jam, ya, kemudian ini juga 2 jam, ini 2 jam. Jadi ada satu hari ada 3 sesi materi yang diberikan. Setiap sesi 2 jam. Ya, ini sudah ada juga ini penanggung jawabnya, ini penanggung jawab dan pemberi pematerinya untuk yang poin 1 sampai 3 ini dari NOK, ya. Nah, nanti diperkirakan akan selesai di hari Sabtu tanggal 16, ya. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwasanya di sini ada evaluasi, ya. Setelah selesai kegiatan itu ada evaluasi sejauh mana kalian itu memahami apa yang diberikan, ya. Ini, ya, di tanggal 16, ya, bulan Maret, ya. Nah, kemudian ada juga di sini ada yang kuning ini adalah kegiatan online, ada online-nya, ya, karena kemarin informasi ada hari libur di hari Sabtu sehingga digeser dilakukan secara online. Tanggal 10 ini kalau salah hari libur, jadi kegiatannya online, ya. Tapi sesinya tetap sama. Nah, kemudian tanggal 17 ini, ya, ini ada visit ke pabrik, ya, industrial visit di pabrik, ya. Nah, ini kebetulan kemarin diinformasikan kita diusahakan bisa di hari Sabtu, ya, karena apa namanya, bisa dikatakan waktunya kan apa namanya, di pertemuan yang awal, ya, bisa dikatakan, sehingga diagendakan di hari Sabtu supaya para peserta itu bisa mengikuti semua. Nah, dan nanti setelah kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh tim dari NOK, nah, nanti ada kegiatan pelatihan, ya,
yang dilakukan oleh dari tim dari UPB ya. Nah, ini untuk yang poin keempat ya, berhubungan dengan teknologi kaitannya dengan material ya, terutama rubber ya, rubber dan bonding proses teknologi. Ya, ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Arvita, yang kebetulan Ibu Arvita itu kan juga dosen kita juga di teknik industri, dan Bu Arvita bekerja di PT NOK, sehingga pengetahuan yang dikuasai oleh Bu Arvita kaitannya dengan material itu akan disampaikan oleh Bu Arvita kepada peserta ya. Ini kemudian ada juga kaitannya dengan HSE, Health, Safety and Environmental, di mana nanti sebagai penanggung jawab diamanahkan ke saya. Nanti di sini ada beberapa tim yang akan memberikan materi dari dosen-dosen Fakultas Teknik Pelita Bangsa. Ya. Kemudian yang keenam adalah Digital Transformation Teknologi oleh UPB juga. Ini nanti sebagai penanggung jawabnya Bapak Adi Rusdi, dan di sini juga nanti ada tim yang akan berkolaborasi memberikan materi dari dosen teknik Fakultas Teknik UPB. Ya. Untuk kegiatan 456 ini ya dilakukan nanti setelah Lebaran ya. Jadi ring tanggal 6 sampai 13 itu libur karena bertepatan dengan libur Lebaran, sehingga nanti setelah Lebaran itu kegiatan dimulai lagi di tanggal 20 ya. Nah, ini sama kegiatannya ya. Setiap sesi ada 2 jam ya, di mana setiap hari ada 3 sesi ya. Ini seperti ini schedule-nya. Kemudian nanti di tanggal 4 atau 5 Juni ada visit yang kedua ya. Nah, ini 4-5 Juni ini diperkirakan hari kerja ya. Jadi nanti kalian yang masih bekerja ya harus bisa mengatur waktunya untuk izin cuti ya. Ini makanya kenapa di visit yang kedua ini di hari kerja, supaya para mahasiswa yang ikut kegiatan ini tuh bisa betul-betul mengetahui kondisi di PT NOK sendiri, baik itu di lapangannya maupun secara keseluruhan. Karena pada saat hari kerja tentunya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan operasional full ya, lain halnya dengan pada saat, karena di sana prosesnya itu bukan kontinu, dari hari Minggu stop, mesinnya nggak jalan ya. Dan ini kalau kita lihat dari topik-topiknya sangat bagus ya, sangat cocok bagi kalian ya selaku mahasiswa Fakultas Teknik yang nanti tentunya terjun di bidang industri ya. Nah, ini juga ada evaluasinya ya. Evaluasi di mana nanti untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap apa yang sudah disampaikan ya. Mungkin itu dari saya yang berhubungan dengan teknis kegiatan pembelajaran di NOK. Mungkin nanti akan dilanjut oleh yang lainnya ya. Atau mungkin apabila ada pertanyaan atau mungkin ada dari Pak Kaprodi Informatika atau Lingkungan, atau dari Pak Wakil Dekan Pak Facan untuk memberikan tambahan informasi, dipersilakan. Mungkin itu dari saya.
Ada yang mau ditambahkan dari Pak Chan atau mungkin moderator Mas Alfian, mana Mas Alfian? Terima kasih Pak Tringuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Selamat untuk mahasiswa yang sudah lolos seleksi. Itu baru contoh kecil ujian ya. Nanti kalau mendaftar PNS atau mendaftar di perusahaan soalnya bisa lebih banyak lagi. Atau beasiswa. Nah, beasiswa juga bisa lebih banyak lagi. Jadi ini udah suatu sistem yang dibuat oleh Fakultas Teknik untuk memilih mahasiswa yang terbaik untuk mengikuti program dari PT NOK. PT NOK adalah PT Jepang. Jadi kalau memang rezekinya Anda di NOK itu menjadi calon SDM NOK, bahkan bisa dikirim ke Jepang ya. Kalau memang itu rezekinya. Jadi NOK memberikan pengajaran perkuliahan di kampus itu sambil mencari bibit-bibit SDM. Pada saat NOK membutuhkan SDM bisa merekrut Anda semua. Dan informasinya kan di Jepang kan kurang SDM ya kan. Bahkan dicari orang yang mau melahirkan di sana gitu biar penduduknya nggak punah. Maaf kayak jadi biar populasinya baik gitu ya. Jadi kalau memang rezekinya di NOK, tapi ini kan Universitas Pelita Bangsa kan Entrepreneur University, jadi yang pertama dituntut Anda menjadi pengusaha. Tetapi kalau kepepetnya jadi manajer gitu ya. Nah, nama baik UPB dijaga karena berhubungan dengan eksternal, belajarnya ya serius dan apa namanya antusias. Itu aja dari Pak Wahyu memberikan pesan supaya serius dan mudah-mudahan bisa menyerap ilmu dan bisa berguna buat masa depan Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan Dengan Bu Pak Dekan Chan? dan Pak Kaprodi. Saya sebagai Wakil Dekan mengucapkan terima kasih kepada Pak Trinity, kepada semua Kaprodi yang telah memfasilitasi semua mahasiswanya hingga bisa ikut ujian. Nah, teman-teman mahasiswa mohon untuk dimanfaatkan sebaik mungkin karena ini boleh jadi yang pertama dan mungkin untuk mahasiswa itu yang terakhir ya. Jadi kan tidak boleh jadi kemungkinan ada lagi di tahun berikutnya mungkin dengan mahasiswa yang berbeda. Nah, saya harapkan dari semua mahasiswa itu yang sudah masuk dan mengikuti kegiatan blended dengan NOK ini untuk memanfaatkan sebaik mungkin. Dan saya harapkan juga buat mahasiswa, jadi ada beberapa dasar mata kuliah yang tidak pernah didengar atau mungkin dialami oleh mahasiswa teknik informatika dan juga teknik industri. Boleh jadi sebaliknya. Jadi boleh jadi di teknik industri pernah dibahas baru dasar, di informatika belum, begitu juga di informatika belum pernah dibahas dan di industri sudah dibahas. Jadi itu yang harus teman-teman mahasiswa untuk bisa saling bekerja sama ya. Jadi kalau ada apa-apa pun kegiatan apa yang ada kendala di jalan nanti mohon untuk didiskusikan dengan Pak Kaprodinya atau diskusikan dengan dosen pengampunya. Jadi jangan nggak paham terus diam saja ya. Jadi harus ditanyakan karena ini kalau di Jepang itu ada mengenal Kaizen. Kaizen itu improvement dari setiap kegiatan awal sampai akhir. Makanya di setiap pertemuan itu akhirnya dievaluasi. Jadi chapter 1 nanti dievaluasi, chapter 2 dievaluasi dan seterusnya. Itu jadi mohon untuk teman-teman mahasiswa bisa
memanfaatkan karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kaprodi Industri dan Informatika bahwa di Jepang itu penuh dengan kedisiplinan. Jadi harapannya kalau sudah gabung di sini ya jaga kesehatan gitu teman. Jadi jaga kesehatan supaya setiap harinya itu bisa mengikuti dengan sebaik mungkin gitu. Jadi waktu ditentukan jam 7 masuk, teman-teman jam 6 sudah sampai sini gitu, sudah sampai kampus. Gitu. Jangan seperti yang dibedakan ya dengan seperti yang Anda setiap hari itu kuliah gitu, nanti ada yang baru datang jam setengah 8, jam 8, jangan kayak gitu teman-teman. Karena Anda itu dimonitoring oleh pihak eksternal juga gitu. Jadi kedisiplinan itu diperlukan karena memang di NLK itu kenapa adanya seperti ini supaya bisa menyerap semua SDM-SDM yang ada yang mereka ajarkan gitu. Ketika attitude dan kesemangatan Anda untuk bisa ikut ternyata mereka menilai boleh jadi Anda bisa masuk jadi kandidat gitu. Makanya yang dipilih pun di kelas tidak banyak teman-teman. Jadi cuma beberapa saja, tidak lebih dari 50, jadi sekitar 40-an. Jadi itu yang mesti teman-teman diperhatikan dan manfaatkan secara baik-baik kesempatan ini untuk bisa selesai sampai akhir nanti perkuliahan. Gitu ya. Mungkin itu Bapak Kaprodi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin apa nih? Sesi tanya jawab. Ya, sesi tanya jawab mungkin barangkali Oke. ada yang belum paham atau ada yang perlu dipertanyakan. Nah, mungkin ada yang ditanyakan. Silakan mau bertanya. Silakan teman-teman mahasiswa, mahasiswi kalau ada yang perlu ditanyakan silakan tanyakan. Kalau malu tanya menggunakan Mix ya bisa menggunakan chat. Gitu. Artinya ini kan anak baik, anak-anak terpilih. Jadi sebelum instruktur atau dosen memasukin ruangan itu udah di dalam itu udah lengkap. Itu tanpa ada yang harus duluan siswanya ketimbang dosennya, harus duluan mahasiswanya di kelas. Mas Alfian bikin absensi kehadiran. Silakan nanya, nggak apa-apa. Mumpung artinya Pak, saya mau nanya, Pak. ya silakan Fajri. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajri dari Teknik Informatika. Kebetulan saya bekerja di PT NOK, Pak. Oh ya. Dan untuk kunjungan industrinya, yang kedua untuk hari kerja itu pas hari saya bekerja. Itu gimana, Pak? Apakah harus cuti atau bisa ini diomongin ke atasan gitu buat dispen? Terima kasih, Pak. Ya. Silakan apa yang mau Menurut saya bagus itu Pak Tri, karena sama-sama NOK pasti pimpinan mengerti. ya gini Mas Fajri. Jadi kamu tunjukkan kepada atasanmu ya bahasanya kamu sedang mengikuti kegiatan ini ya. Nah, jauh-jauh sebelumnya kalau kamu sudah komunikasi dengan atasanmu pada saat ada mau kegiatan visit ya kan, kamu pasti diizinkan. Kalau perlu eh, apa namanya, misalnya kamu perlu apa tanda tangan dari Kaprodinya mungkin Pak Wahyu untuk menyetujui apa membuktikan kamu betul-betul sebagai pacar itu untuk ditujukan ke atasanmu tidak apa-apa ya, karena kalau dikomunikasikan lebih awal pasti akan memahami. Kalau perlu surat ini atasanmu udah tahu belum kalau kamu ikut pelatihan ini? Sudah tahu, Pak, untuk leader. Udah tahu ya. Jadi
tinggal kamu komunikasikan termasuk jadwalnya, ya kan? Nanti Ya. kalau sudah paham, tahu, insya Allah akan kasih kesempatan untuk itu. Ya. Dan untuk kunjungan industrinya itu dari jam 8 sampai jam 15 juga, Pak, atau gimana? Nah, itu schedule-nya itu, tapi yang 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 pertama itu kunjungan awal, ya. Jadi bisa jadi nanti sebagian itu kembali ke kampus. Kalau yang pertama kan hari Sabtu, ya kan? Hari Sabtu itu kemungkinannya setengah hari, nanti siangnya kembali ke kampus lagi untuk materi. Tapi kalau yang hari hari yang pertemuan kunjungan kedua itu kemarin diinformasikan nanti akan juga, karena itu hari terakhir juga, jadi sekalian seremonial dengan presiden direkturnya. Itu akan ada istilahnya acara-acara yang lebih seremonial lah seperti itu. Ya, kalau kalau yang visit pertama kan itu schedule-nya hari Sabtu kan, jadi istilahnya ya kegiatan seperti biasa, cuman ada kunjungan ke industri supaya memahami itu. Ya, Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. oke, sama-sama. Ada pertanyaan di chat ini Pak Tri. Ya, silakan Pak. Maaf Pak, saya lewat chat karena lagi di jalan. Untuk perkuliahan apakah diwajibkan menggunakan laptop? Karena laptopnya saya minggu ini lagi diperbaiki. Kalau menurut saya sih nggak wajib pakai laptop, tapi kalau ada mah di bawah. Tapi gimana Pak? Monggo Pak Tri. Ya, di prepare saja, ya, karena materi itu dari NOK belum mengetahui apakah akan dibuatkan hard copy-nya, tapi secara prinsip nanti dari pemateri akan memberikan materinya secara soft copy, ya, soft copy. Nanti kaitannya dengan praktek-praktek itu di ruangan yang lain, ya. Tapi kalau memang kondisi darurat mungkin nggak apa-apa. Tapi lebih baik kalau nanti misalnya nih kamu sudah punya laptop yang siap, ya lebih baik di bawah, ya, untuk prepare saja. Kita juga belum mengetahui kondisinya seperti apa, tergantung dari nanti pihak pematerinya kan, ya. Oke, selanjutnya. Oh ya, tadi berarti kalau ada di bawah, kalau kepepetnya nggak ada, yang penting hadir gitu ya Pak Tri ya. Ya. Yang penting yang nomor satu adalah hadir. Terus yang selanjutnya ada pertanyaan lewat chat terkait dengan konversi SKS. Itu bagaimana? Apakah nanti saat pengambilan KRS diambil mata kuliahnya atau gimana? Oke, saya jawab ya. Ya. Nanti Pak Tri bisa menambahkan menyesuaikan di industri. Untuk di teknik informatika, namanya mengisi KRS itu wajib. Nah, jadi isi KRS itu wajib. Nanti setelah program ini selesai, nanti ke prodi nanti bisa dikonversi. Insya Allah di prodi TI bisa ke 3 mata kuliah. Jadi tetap ngambil KRS ya, seperti itu, dan Anda kuliah seperti biasa pada jadwal kuliah nanti tanpa benturan dengan jadwal ini. Mohon maaf, Pak. Tapi terkait kayak UTS UAS gitu, tetap mengikuti atau gimana? Terima kasih. Selama waktunya tidak berbenturan dengan program ini, Anda kuliah aja, UTS ya kerjakan aja, UAS kerjakan aja. Gitu. Saya izin menambahkan ya Pak Wahyu ya. Terima kasih Bu Dekan. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Pak Tringudi. Poin penekanan saya adalah mohon untuk teman-teman itu bisa mengikuti materi dari awal sampai dengan akhir. Kemudian ketika visiting industri,
ketika visiting industri itu nanti tolong Anda ikuti dengan karena nanti akan ada report yang dikeluarkan dan itu salah satu yang akan dikonversikan ke kuliah kerja praktek. Jadi mohon dengan sangat kesempatan ini bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga teman-teman bisa terkonversikan menjadi kerja praktek begitu ya. Dan untuk terkait mata kuliah, KRS tetap diambil sebagaimana biasanya. Kemudian nanti pengkonversian akan dilakukan oleh prodi ya. Jadi nanti menunggu surat yang keluar dan harapan saya karena nanti proses ini tidak menerima materi, namun juga teman-teman nanti akan ada langsung praktek, sudah kita siapkan ruangannya juga, jadi bisa diikuti dengan baik. Itu sih poin penekanan yang ingin saya tambahkan, teman-teman semua. Jadi mohon nanti bisa diikuti dengan seksama. Mungkin itu, Terima Pak kasih Wahyu. Bu Putri. Ya. Alhamdulillah untuk yang chat sudah terjawab semua Pak Tringuti. Pak Tringuti kalau ada penambahan monggo. Cukup tadi sudah dijelaskan, intinya tetap ambil KRS saja supaya apa namanya terambil semua lah ya. Nanti konversinya karena konversinya nanti akan sambil berjalan kita lihat mana yang sesuai untuk mata kuliahnya, termasuk KP ya. Gitu. Ya, dan ini kesempatan yang jarang terjadi ya. Jadi teman-teman mendapatkan materi yang sangat baik dan itu tidak berbayar dan utamanya banyak opportunity yang bisa diperoleh gitu. Jadi sekali lagi saya cukup bangga ya dengan teman-teman semua. Sekali lagi selamat dan ikuti dengan baik itu ya. Ya, tanpa disadari besok pagi sudah wayahna memulai ya Pak Tri. Ya. Mudah-mudahan lancar, sukses, kemudian mahasiswa mendapatkan berkahnya. Maaf Pak, saya masih kurang paham untuk konversinya tadi Pak. Konversi akan dilihat dari hasil Anda melaksanakan tugas ini. Jadi untuk di Prodi TI sudah kita siapkan mata kuliah mana yang akan dikonversi. Hasil dari ini akan dikonversi menjadi ke dalam mata kuliah di Prodi TI kalau yang di Prodi TI. Tentunya kita mereview hasil pelaksanaan dari program ini. Kalau pelaksanaan bagus kan juga bisa dikonversi sesuai rencananya. Jadi kalau untuk perkuliahan ya tetap ngambil KRS, tetap mengikuti perkuliahan Nah, seperti biasa. ya, nanti gini, mungkin kalau kan gini, nanti kuliahnya kan apa materi ini kan diberikan dari Sabtu full ya, dari pagi sampai sore. Artinya kan kamu nanti pada saat mengisi KRS ya, jadwalnya itu jangan mengambil mata kuliah yang ada di hari Sabtu, ya kan? Bisa kamu alihkan ke misalnya apa namanya malamnya ya, supaya tidak berbenturan dengan mata kuliah yang kamu ambil ya. Dan ini kita dispensasikan ya Pak Wahyu ya untuk peserta yang ikut kegiatan ini karena kan secara prinsip kan sebetulnya tidak diperbolehkan ya apa namanya misalnya eh, malam untuk ngambil weekend atau weekend mengambil malam itu kan eh, akan melanggar dari aturannya. Tapi kalau saya melihat karena di hari Sabtu itu adalah juga perkuliahan yang mungkin kalau kamu kelas weekend, artinya kan ada kuliah hari Sabtu kan. Dan nanti mungkin pada saat pengisian KRS, kamu atur schedule-nya pada hari Sabtu itu bisa dikosongkan atau mungkin dipadatkan di hari Minggu atau mungkin sebagian mengambil hari malamnya ya itu yang kita bisa kasih toleransi. Mungkin itu juga perlu diperhatikan ya. Oh Ayu ya, karena kan Sabtu kan full para mahasiswa di sini Setuju kan. Pak, jadi biar tidak bentrok jadwalnya yang Sabtu Nah, untuk kosong gitu ya. ya. Maksudnya pada saat jam kuliah ini.
Itu nanti Jadi- bisa diskusi dengan Bespemnya. Ya, gimana? Jadi mahasiswa yang ikut industrial teaching ini masih harus tetap mengikuti mata kuliah yang dikonversikan ya Pak ya? Ya, mengambil KRS dulu, ya. Ya. Nanti sambil kita lihat apa namanya kesesuaian mata kuliah yang akan dikonversikan, ya. Ya Pak, baik Pak. Nah, Oke, sudah bisa absen ya, sudah disediakan oleh Mas Alfian untuk peserta. Bisa diklik. ya silakan para mahasiswa untuk absensi ini. Ini peserta meskipun off cam tetap menyimak kan ya? Menyimak, Bu. Menyimak, Bu. Ini kan sudah pilihan. Menyimak, Bu. Menyimak, Bu. Ini saya mohon Perbaikin. maaf ya. Tadi saya sampai rumah itu sudah maghrib. Nah ini waktu sama keluarga. Jadi anak saya minta keluar, saya harus keluar izin nggih Pak Facan, Pak Tringudi, Pak Wahyu. Siap, Bu. Jadi di samping ngapunten. Tetap semangat ya teman-teman semua. Disimak dengan baik ya. Kita ketemu lagi besok pagi. Terima kasih. Ya, Cukup saya rasa Pak Tri. cukup. Oke, baik. Cukup, Pak. Monggo Pak Wahyu, mungkin closing statement-nya. Terima kasih. Ini adalah kerjasama dari Prodi Teknik Industri dan karena Prodi Teknik Industri berkawan dengan Prodi Teknik Informatika dan Teknik Lingkungan, maka kita diajak di program ini. Jadi ini menjadi program Teknik Industri dan Fakultas Teknik dan semoga bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Dari saya itu aja Pak Tri, monggo. Kalau Pak Tri cukup, mungkin bisa ditutup. Ya, cukup. Oke, terima kasih Pak Tri cukup. Mahasiswa sudah tidak ada yang bertanya. Dan bila ada pertanyaan besok bisa ke Pak Tringudi di ruang Teknik Industri dan saya kalau pas di ruangan. Terima kasih atas waktu semuanya udah hadir di sini dan bagus. Semoga sesuai harapan. Saya akhiri ya. Mungkin perlu dinyalakan kamera dulu Pak untuk foto bersama Pak. Oh ya, Mas Alfian bisa di capture. Iya betul. Yuk di on cam kan yuk kita foto On-cam dulu bersama. untuk membuktikan para mahasiswa mengikuti dengan seksama. Nah ini alhamdulillah nggak bergerak, emang jumlahnya stuck. Maksudnya sudah statis. Masih banyak yang belum buka kamera. Yuk di on cam. Ini Mas Alfian bisa capture ya? Leman, Rizky Abdullah, Yusuf Putra, Alif Dwi, Sidik. Yuk on cam semua. Oke, halaman 1 ya. Satu lagi halaman 2. Ini yang capture siapa Pak Wahyu? Halaman 2 ya. Ya, yang capture Alfian, Bu. Halaman 2. Dah, cukup. Alhamdulillah. Karena tadi yang membuka Ya, Ibu terima Dekan, kasih. kami kembalikan ke Ibu Dekan. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti seremonial ya pembukaan acara kita di awal warming up sebelum kita memulai besok pagi. Dan betul apa yang disampaikan oleh Pak Facan tadi, mohon lebih disiplin, tidak datang terlambat, dan percayalah ini akan memberikan kemanfaatan tambahan knowledge untuk teman-teman semua, sehingga kami pun sangat semangat sekali di tengah kesibukan agenda kami yang luar biasa. Tapi saya apresiasi juga kepada para kaprodi
karena ini larinya betul-betul sangat cepat sekali. Jadi mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Insya Allah tetap akan difasilitasi, dan sekali lagi kami fokus kepada penambahan kompetensi dari. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.